Aku baru saja pulang dari perjalanan bisnis dan mendapati istriku telah memberikan kantor CEO-ku kepada asistennya yang manipulatif. Jiboda dia mencibir, kok cemberut begitu, suamiku? Kamu bikin dia takut, tahu? Sementara itu, si benalu kecil itu duduk di kursiku, menggulung lengan bajunya, dan memamerkan jam tangan seharga jutaan dolar yang dibelikan istriku untuknya. Dia menyeringai sombong ke arahku, lalu langsung berpura-pura panik dan terburu-buru berdiri. Tuan Zhu, ini semua salah saya. Saya tidak pantas duduk di sini, tolong jangan marah. Sebelum dia sempat bergeser, istriku langsung mendorongnya kembali ke kursi kulit itu, sambil menatapnya dengan penuh rasa iba. Boda, sudah kubilang kantor ini milikmu. Tegasnya, tidak ada yang boleh mengambilnya. Lalu dia melotot ke arahku sambil merengut. Suamiku, Boda itu sangat baik, bahkan tidak akan tega menginjak semut sekalipun. Tapi kamu malah terus-menerus memojokkannya. Memberinya kantor yang terang benderang ini adalah keputusanku. Aku melakukan ini untuk membantumu menebus dosa-dosamu. Jangan tidak tahu terima kasih. Mendengar omong kosongnya itu, aku langsung melayangkan tangan dan menampar wajahnya dengan keras. Bagus, kalian mau kantor CEO-ku. Mari kita lihat seberapa kuat kalian berdua bisa menahan siksaanku. Selamat datang di kehidupan baruku di dalam novel web murahan. Anak magang itu adalah putra dari mantan sopir keluargaku. Setelah lulus kuliah, dia masuk ke perusahaan dan menggunakan keahlian manipulasi tingkat 2-nya untuk memengaruhi adik angkat dan istriku hingga mereka tunduk padanya. Dia selalu pura-pura tersandung setiap kali berpapasan denganku, menyiramkan kopi panas ke wajahnya sendiri, menampar dirinya sendiri, bahkan membenturkan kepalanya sendiri ke dinding. Dia melakukan semua itu hanya untuk memfitnahku seolah-olah aku merundungnya. Awalnya, istri dan adikku membelaku. Namun, setelah dia terus-menerus berlagak menjadi korban, mereka benar-benar berbalik melawanku, menuduhku menyalahgunakan kekuasaan dan menjadi monster yang kejam, serta tidak punya hati. Yang lebih parah lagi, istriku akhirnya memaksaku untuk mengalihkan semua saham perusahaan atas namanya, hanya untuk langsung diserahkan kepada Jiboda. Aku diusir tanpa sepeser uang pun, lalu dipukuli hingga tewas oleh para preman di bawah jembatan saat musim dingin yang membeku. Setelah perusahaan bangkrut, Jiboda menunjukkan sifat aslinya. Dia pemalas, kasar, dan sering memukuli kedua wanita itu sambil membanggakan bagaimana dia telah memfitnahku. Baru saat itulah mereka menyadari betapa butanya mereka selama ini. Menangis terseduh-seduh dengan penyesalan yang sia-sia. Sementara itu, Jiboda membawa kabur semua sisa uang mereka dan melarikan diri ke luar negeri untuk hidup mewah bagai raja. Penulis sampah mana yang membuat cerita seperti ini? Aku sangat marah saat membacanya hingga tekanan darahku melonjak. Aku pingsan, dan saat terbangun, aku sudah berada di dalam tubuh Sul Yunian. Istriku, Shen Youchou, memegangi pipinya yang memerah dan berbalik dengan suara melangking. Kamu menamparku. Dasar sampah tidak berguna, berani-beraninya kamu memukulku. Jiboda langsung meringkuk di belakangnya, matanya berkaca-cacat. Tuan Zhu, ini semua salah saya. Rundung saja saya sesuka Anda. Tapi bagaimana bisa Anda memukul Kak Youchou? Apa Anda tahu seberapa keras dia bekerja menjalankan perusahaan Anda setiap hari? Bahkan jika Anda tidak menghargainya. Mendengar ini, Shen Youchou menunjukku dengan jari gemetar. Cukup, jika kamu punya kedewasaan, bahkan hanya 1/10.000 dari kedewasaan Boda saja, aku tidak akan memberikan kantormu kepadanya. Sekarang kamu berani main tangan kepadaku? Berlutut dan mohon ampun padaku sekarang juga, atau aku tidak akan pernah memaafkanmu. Dengar omong kosong ini. Aku adalah CEO dari Zhu Group, dan dia mengharapkanku untuk berlutut. Dia ingin aku berlutut. Aku hampir tertawa terbahak-bahak. Aku mengambil ancang-ancang dan menampar wajahnya lagi, kali ini lebih keras. Shen Youchou terhuyung ke belakang dan menabrak pinggiran meja dengan keras. Sul Yunian, kamu memukulku lagi. Jeritnya sambil memegangi wajahnya. Matanya tidak hanya memancarkan amarah, tapi juga keterkejutan luar biasa dan sedikit kepanikan. Shen Youchou, cibirku, kamu itu dulu cuma siswa miskin yang dibiayai oleh keluargaku. Aku benar-benar buta karena telah menikahimu dan menjadikanmu wakil presiden. Semua yang kamu miliki berasal dariku. Tapi kamu malah membelikan jam tangan seharga jutaan dolar untuk anak magang ini.
Kamu bahkan ingin menyerahkan kantor CEO-ku kepadanya dan menyuruhku berlutut. Apa kamu sudah gila? Aku membiarkan pintu kantor terbuka saat masuk tadi. Dan sekarang seluruh karyawan sedang menonton. Melihatku menamparnya 2 kali membuat mereka benar-benar bungkam dan melotot tak percaya. Semua orang di perusahaan tahu dinamika hubungan kami. Sebelum hari ini, Wakil Presiden Shen biasanya menceramaiku, sang CEO yang asli. Seperti anak nakal, mereka belum pernah melihatku melawannya. Karena harga dirinya diinjak-injak di depan umum, wajahnya memerah padam. Cukup, jeritnya. Su Liunian, menurutmu untuk siapa aku melakukan semua ini? Itu karena kamu terus merundung boda. Aku sedang menebus dosa-dosamu, dan kamu malah memukulku. Mendengar hayalan konyol ini, darahku mendidih. Amarah menguasai diriku, dan aku langsung menendangnya hingga terpental ke ujung ruangan. Terima kasih. Pergi saja ke neraka. Dengan suara hantaman yang keras, dia menabrak vas porselen raksasa, membuat pecahan tajam berserakan di mana-mana. Aku menatapnya dengan tajam saat dia bersusah payah untuk berdiri di antara puing-puing itu. Kamu hidup dari uangku, menggunakan uangku untuk membelikannya jam tangan, dan menyerahkan kantorku kepada seorang anak magang. Lalu kamu benar-benar berharap aku berterima kasih kepadamu. Aku berdiri di dekatnya, menatapnya dengan penghinaan yang dingin. Shen Youchu, menurutmu siapa yang memberimu status untuk bertingkah sombong seperti ini? Apa kamu sudah lupa betapa menyedihkannya dirimu saat pertama kali datang merangkak ke rumah keluargaku? Jika kami tidak membiayaimu, kamu bahkan tidak akan bisa kuliah. Diam, jeritnya, seperti kucing yang ekornya terinjak. Jangan bicara padaku, Su Liunian. Apa yang kamu punya selain keluarga kayamu? Jiboda bergegas mendekat untuk membantunya berdiri. Dengan air mata buaya yang mengalir deras di pipinya. Tuan Zhu, salahkan saya jika Anda harus menyalahkan seseorang. Ini semua salah saya. Sayalah yang menyukai kantor Anda. Ya ampun, serangga manipulatif ini membuatku muak. Aku melangkah mendekat, mencengkeram kerah bajunya, dan mendaratkan selusin tamparan keras di wajahnya. Kamu sendiri yang memintanya, dasar tikus kecil. Desahan kaget terdengar dari luar ruangan. Tiba-tiba aku merasakan embusan angin di belakang kepalaku dan secara naluriah menghindar ke samping dengan suara hantaman yang mengerikan. Asbak kaca tebal yang dilemparkan oleh adik angkatku Suning melesat tepat di sampingku dan menghantam dahi Jiboda secara telak, membuat darah langsung mengucur deras. Jiboda menjerit seperti babi yang disembelih, berguling-guling di lantai saat darah merah pekat mengalir deras di antara jari-jarinya. Untuk sesaat, waktu seakan berhenti. Kemudian, Shen Youchu menjerit histeris dan merangkak di lantai dengan panik memeluknya erat-erat. Di belakangku Suning berdiri, mematung dengan setelan jas bisnis putihnya, menatap dengan ketidakpercayaan yang mendalam. Dia sama sekali tidak menduga aku akan menghindar, dan tentu saja tidak mengira senjatanya akan mengenai boda kecilnya yang berharga. Di luar, para karyawan yang berkumpul wajahnya memucat. Mata mereka dipenuhi kengerian. Su Liunian, ini semua salahmu. Teriak Suning, menatapku dengan kebencian yang mendalam. Kenapa kamu menghindar? Jika kamu tidak merundung boda, aku tidak akan meleset. Apa kamu senang sekarang? Aku berdiri perlahan dan tertawa dingin. Senang? Tentu saja. Serius, lembaranmu tadi hebat sekali. Aku hampir mengira kamu akhirnya berada di pihakku, membantuku membuang sampah. Wajah Suning memucat, dadanya naik turun karena amarah. Si tidak punya waktu untuk berdebat dan langsung bergegas ke rumah sakit bersama Shen Youchu demi menyelamatkan pemuda kesayangannya itu. Begitu mereka pergi, aku langsung menelepon manajer keuanganku. Manajer Wan, audit setiap sen yang dihabiskan oleh Shen Youchu dan Suning. Jika Anda menemukan adanya penggelapan uang, segera kumpulkan buktinya untukku. Kedua benalu itu selama ini hidup mewah dengan uangku. Mereka menggunakan kartu tambahanku, jadi aku menelepon bank dan membekukan setiap kartu tersebut. Selanjutnya, aku menghubungi pengacara papan atas. Pengacara Zhu, segera susun perjanjian perceraian. Pastikan Shen Youchu pergi tanpa membawa apa-apa sama sekali. Aku menutup telepon dan bersandar di kursi. Ular-ular tidak tahu terima kasih itu tidak akan mendapatkan 1 sen pun dari kekayaan keluargaku.
Permainan ini baru saja dimulai. Sementara itu, di kamar VIP mewah sebuah rumah sakit swasta, Jiboda berbaring di tempat tidur sementara Shen Yuchu dengan lembut menyuapinya bubur hangat. Suning duduk di dekatnya dengan wajah muram. Ada apa dengan Su Lunian? Dia bersikap seperti orang yang benar-benar berbeda. Shen Yuchu menjejalkan suapan bubur terakhir ke dalam mulut Boda dan membanting mangkuknya ke meja. Hanya cemburu melihat betapa baiknya kita memperlakukan Boda. Dia pikir melakukan ini akan menarik perhatianku. Jika dia tidak terus-menerus merundung Boda, mana mungkin kita memperlakukannya seperti ini? Suning setuju, tepat sekali. Kita harus memberinya pelajaran. Saat itu juga, Jiboda mendadak kaku, menatap notifikasi di ponselnya. Senyum sombongnya seketika lenyap. Dia tersentak. Kak Yocho, Kak Nin, apa yang terjadi? Kenapa perusahaan mendadak memecat kau? Shen Yuchu langsung merebut ponsel itu. Hanya sekali lirik, amarahnya langsung meledak. Su Lunian, si bucin menyedihkan itu. Berani-beraninya dia. Dari mana dia mendapatkan keberanian itu? Bahkan sebelum dia sempat menyelesaikan kalimatnya, ponsel mereka berdua berdenting menerima notifikasi itu adalah surat pemecatan yang sama persis. Su Lunian. Bisis Suning sambil mengertakkan gigi. Wajahnya berkerut karena amarah yang luar biasa. Dia adalah wakil presiden Su Group, sekaligus adik angkatku. Dipecat berarti semua yang telah mereka bangun selama bertahun-tahun jabatan tinggi mereka. Jaringan relasi yang mereka bina dengan hati-hati, reputasi mereka, dan dividen senilai jutaan dolar di masa depan lenyap dalam sekejap. Anak kurang ajar tidak tahu diri itu. Tunggu saja sampai aku menangkapnya. Jiboda benar-benar tertegun. Dia tidak pernah menduga kedua wakil presiden itu akan dipecat juga. Luka di kepalanya berdenyut sangat nyeri, dan pandangannya menjadi gelap. Dia tadinya berencana menggunakan mereka untuk naik ke puncak kekuasaan, tapi sekarang, tiket emasnya telah lenyap. Dia mencengkeram lengan Suning dengan suara yang pecah menjadi tangisan. Kak Nin, Kak Yocho, bagaimana ini? Kita dipecat. Dia pikir dia siapa? Geram Suning. Memecat kita hanya dengan satu pesan singkat? Mimpi saja. Dada Suning naik turun dengan cepat, matanya dipenuhi kegilaan. Dia sudah keterlaluan. Aku akan pergi ke kantor sekarang juga untuk melabraknya di depan seluruh perusahaan. Aku ingin tahu apa yang memberinya hak untuk melakukan ini. Dia harus berlutut dan memohon ampun padaku. Dia bergegas menuju pintu, tapi Shen Yuchu dengan cepat menariknya kembali. Kak Nin, kenapa terburu-buru Sin? Apa kakak lupa gimana dulu dia mengemis-ngemis di depan kita? Setiap kali kita sakit, dia begadang semalaman buat merawat kita sampai sembuh. Ingatkan pas kita bertiga pergi ke desa. Biar kita nggak capek, dia bawa semua barang bawaan sendirian. Waktu itu, kita taruhan dan pura-pura tenggelam cuma buat lihat siapa yang bakal dia selamatkan. Dia menyelamatkan aku duluan, tapi pas dia benar-benar kehabisan napas dan lemas pun, dia tetap menyelam lagi buat menyelamatkan kakak. Bahkan dia sendiri hampir tenggelam waktu itu. Kali ini, dia cuma lagi tantrum aja. Kalau kita cuekin dia beberapa hari, dia bakal merangkak kembali ke kita kayak anjing. Memohon ampun, menghampiri dia sekarang justru malah bikin dia kesenangan. Begitu diingatkan oleh Shen Yuchu, kenangan-kenangan lama itu langsung bermunculan di kepala Suning. Setiap kali dia sakit, aku selalu masak sup dan membawakannya di tengah malam. Aku bahkan sampai berantem sama preman demi melindungi mereka. Sampai tubuhku babak belur dan berdarah. Apapun permintaan sepel mereka, aku bakal langsung buru-buru melakukannya. Dan selalu bersikeras buat bayar semua tagihan. Terus, ada juga kejadian bercandaan konyol pas aku hampir tenggelam itu. Semua kenangan ini terlintas di kepalanya. Ya, diriku yang dulu benar-benar penurut, bahkan rela mempertaruhkan nyawaku demi mereka. Mana mungkin orang bodoh kayak gitu tega memecat mereka. Kamu benar, Yuchu. Aku sempat panik, padahal nggak ada apa-apa. Suning tertawa, rasa percaya dirinya kembali lagi. Su Lunian jelas-jelas cuma sakit hati, karena kita baik banget sama Boda. Makanya dia bertingkah kayak gitu biar cari perhatian. Dia lagi jual mahal biar kita memperhatikannya. Mari kita lihat seberapa lama dia bisa bertahan. Seminggu kemudian, aku pergi ke rumah sakit untuk check up. CEO kaya di novel-novel kayak gini, biasanya kena kanker lambung, dan aku nggak mau mati muda. Untungnya,
Hasil tesku baik-baik saja. Dengan perasaan lega, aku berjalan ke lobi. Tapi malah langsung berpapasan dengan Shen Youchur dan Suning. Mereka lagi sibuk mengurus kepulangan Jiboda dari rumah sakit. Dan petugas administrasi dengan sopan menyerahkan tagihannya kepada mereka. Nona Shen, kami menggunakan obat yang paling bagus untuk Tuan Ji sesuai instruksi Anda. Totalnya 2.300.000. Mendengar tagihan yang selangit itu, Jiboda hampir tersedak. Dia sendiri bahkan terperangah. Kabarnya, suntikan otaknya seharga 100.000 per sekali suntik. Dan dia sudah menerima lebih dari 10 kali suntikan. Shen Youchur, yang sama sekali tidak panik, perlahan mengeluarkan sebuah kartu dari tas bermereknya. Gesek ini, katanya dengan tenang. Petugas itu mencobanya sampai 3 atau 4 kali. Tapi mesinnya terus berbunyi transaksi gagal. Dia mengembalikan kartu itu dengan canggung, "Maaf, Nona Shen, kartu Anda ditolak. Apa ada kartu yang lain?" Shen Youchur dan Suning mencoba beberapa kartu lagi, tapi semuanya gagal. Wajah sombong mereka seketika langsung pucat pasing. "Suning, apa yang terjadi?" Desis Shen Youchur, "Kenapa nggak ada uang sama sekali di rekening kita?" Suning mengertakkan giginya. "Sama. Di kartuku juga nggak ada ini, pasti ulah Zul Yunian." Aku berdiri di belakang mereka, menikmati pertunjukan ini. Dua benalu ini cuma tahu caranya foya-foya, dan hidup sepenuhnya mengandalkan kartu tambahan punyaku. Mereka memang jadi wakil presiden tahun ini, tapi gaji mereka yang sedikit itu sudah dikuras habis oleh Jiboda dengan kedok ibunya yang sedang sakit. Padahal uangnya habis dipakai judi sampai ludes. Tepat saat itu, sudut mata Shen Youchur menangkap keberadaanku. Dia langsung melabrakku dengan tatapan tajam yang seolah-olah bisa membunuh. Di sekitar kami, para pasien dan staf yang sedang menebus resep obat mulai menoleh, memandang dengan penuh rasa ingin tahu dan penasaran. Lagi pula, dengan penampilan mereka yang menawan dan pakaian bermerek mewah, kepanikan mereka yang mendadak tidak punya uang itu sudah menjadi tontonan yang sangat menarik. Shen Youchur melotot ke arahku. Suaranya melengking memenuhi lobi. "Zul Yunian, ini ulahmu kan? Kamu yang membekukan semua kartu kredit kami? Kamu tahu nggak sih betapa memalukannya kejadian ini?" Aku hampir tertawa terbahak-bahak melihat keberaniannya yang tak tahu malu itu. "Aku membekukan kartu bankku sendiri. Kalau kartumu nggak bisa dipakai, kenapa jadi urusanku? Jangan bilang kamu mau pakai uangku buat bayar biaya berondong piahanmu itu." Wajahnya seketika langsung merah padam. "Terus kenapa kalau itu kartumu? Kamu kan suamiku. Apa salahnya aku pakai uangmu?" Begitu dia meneriakkan hal itu, kerumunan orang di sekitar langsung berbisik-bisik. "Han, apa-apaan? Cowok itu ternyata suaminya. Tadi kan dia gelendotan mesra banget sama cowok yang satunya lagi. Kupikir mereka yang suami istri. Ternyata cowok yang tadi cuma selingkuhannya." Seorang nenek meludah dengan kasar. Kelihatannya saja alim, tapi tega-teganya mencuri uang hasil jerih payah suaminya buat bayar biaya rumah sakit selingkuhannya dengan perawatan paling mahal. Nggak tahu malu. Yang lain menimpali, "Betul banget. Anak muda zaman sekarang benar-benar nggak punya moral." Dengan wajah marah padam, karena menahan malu yang luar biasa, Shen Youchur membentak kerumunan itu. "Kalian semua, diam. Boda itu sudah seperti adik sendiri bagi kami. Nggak ada hubungan apa-apa di antara kami. Lagi pula, apa urusannya uang suamiku dengan kalian? Orang asing kayak kalian nggak berhak menasihatiku." Tapi orang-orang yang sanggup berobat di rumah sakit swasta terbaik jarang sekali yang merupakan orang biasa. Mendengar amukannya, si nenek tadi mencibir dengan sinis, "Adik, lebih tepatnya adik-adikan, tapi mesra." Lobi rumah sakit pun kembali pecah oleh gelak tawa, diliputi rasa malu dan amarah. Mata Shen Youchur mulai berkaca-kaca saat dia bersiap untuk membalas ucapan itu. Tubuhku ditarik paksa ke belakang saat Suning melangkah maju ke arahku dengan gaya yang sangat angkuh. "Zul Yunian, cemburu itu ada batasnya. Aku dan Youchur kan sudah bilang, Boda itu cuma kayak adik kecil buat kami. Sekarang cepat bayar tagihannya, atau kami bakal benar-benar marah." Sementara itu, Jiboda yang berlagak menjadi korban, merengek, "Ya, Kak Su. Aku tahu Kak Youchur dan Kak Suning yang baik banget sama aku bikin kakak nggak nyaman. Tapi kakak nggak seharusnya pakai cara kekanak-kanakan kayak gini buat memancing emosi mereka. Kakak cuma bakal bikin mereka makin menjauh plak."
Aku menampar tepat di wajahnya. Memangnya kamu siapa berani-beraninya mengguruiku? Tamparanku membuat kepala Jiboda terlempar ke samping. Darah kembali merembes dari perbannya. Dia memegangi wajahnya. Air mata langsung menggenang di matanya. Apa yang kamu lakukan, Zhu Liunian? Jerit Shen Youju. Langsung pasang badan di depan Boda seperti induk ayam yang melindungi anaknya. Dia melotot ke arahku dengan mata yang menyala-nyala karena amarah. Suning juga mengertakkan giginya dengan penuh emosi. Zhu Liunian, cukup ya. Kamu harus bayar biaya rumah sakit Boda. Terus sekarang kita harus gimana setelah kamu membekukan semua kartunya? Selesaikan tagihannya sekarang juga. Jangan bikin kita jadi tontonan memalukan di sini. Dengan suara tertahan, dia memegangi lehernya dengan kedua tangan, lalu terbatuk-batuk dengan keras. Wajahnya yang merah padam tampak berkerut menahan syok, rasa sakit, dan amarah karena dipermalukan. Kak Suning dan Shen Youju tersentak ngeri. Mereka ingin berlari menghampiri untuk membantu Suning. Tapi mereka juga was-was sambil melindungi Jiboda dariku. Di saat mereka berdiri, mematung kebingungan. Seorang nenek di dekat situ dengan cepat mengacungkan jempolnya padaku. Anak muda, tindakanmu sudah sangat benar. Jangan kasih muka sama orang-orang sok suci kayak mereka. Jangan pernah mau dimanfaatkan. Nenek ini keren banget. Aku tersenyum dan mengangguk balik kepadanya. Tapi Shen Youju sudah telanjur merah padam karena murka. Anggukan ramahku pada nenek itu langsung membuat istriku meledak marah di tempat. Mas, kapan sih kamu mau berhenti bikin kekacauan? Kamu tuh cuma cemburu karena kita baik banget sama Boda. Apa kamu pikir dengan tantrum kayak gini bakal bikin Kak Suning dan aku melirikmu lagi? Jadi laki-laki yang jantan dong, tunjukkan kelasmu. Berhenti bertingkah kekanak-kanakan dan bayar tagihannya sekarang. Atau kami bakal benar-benar marah besar. Tepat saat itu, direktur rumah sakit melangkah mendekat bersama sepasukan satpam yang tampak galak. Cukup, kalian sudah terlalu lama bikin keributan di sini. Saya tidak peduli siapa yang bayar, tapi selesaikan tagihan ini sekarang juga. Kami ini rumah sakit swasta, bukan lembaga amal. Kalian yang lain boleh pergi, tapi Tuan Jiboda harus tetap tinggal di sini. Shen Youju dan Suning melotot ke arah para satpam yang mengintimidasi itu dan membentak. Kalian pikir apa yang kalian lakukan? Mereka tidak tahu kalau rumah sakit swasta ini sebenarnya milik teman masa kecil dari pemilik tubuh asliku ini, dan aku sudah mengiriminya pesan secara diam-diam. Dalam waktu 2 menit, direktur rumah sakit itu muncul. Dia berusia akhir 40-an, memakai kacamata bingkai hitam, dan entah kenapa berkepala botak. Sambil membenulkan letak kacamatanya, dia berkata dengan dingin, Tuan Jiboda adalah pasien kami. Rincian biaya medisnya sudah sangat jelas. Totalnya adalah 2.300.000. Kebijakan rumah sakit menyatakan bahwa pasien tidak boleh pergi sebelum tagihannya lunas sepenuhnya. Jika tidak, kami akan menghajarnya sebagai ganti rugi bunga sebelum memanggil polisi. Karena ketakutan, Jiboda memegangi kepalanya dan berteriak meminta tolong kepada Youju dan Suning. Kak Ning, kepalaku sakit banget. Pria botak itu menatap Jiboda dengan pandangan dingin yang menusuk. Suaranya terdengar sangat jijik. Tuan Ji, dokter Anda bilang Anda sudah mendapatkan obat terbaik. Anda sudah sembuh total dan seharusnya bisa pulang sejak 2 hari yang lalu. Kenapa sekarang malah pura-pura sakit? Tadi kepalamu baik-baik saja, tapi begitu ditagih biaya perawatan, mendadak langsung sakit luar biasa. Pria itu menyindirnya dengan sangat belak-belakan sampai-sampai wajah Jiboda seolah-olah dicap. Sebagai tukang ngemplang, tawa tertahan pun pecah di sekitar kami, membuat wajah Jiboda langsung pucat pasi. Dia langsung membungkam mulutnya, terlalu takut untuk berbicara. Matanya memandang Shen Youju dan Suning, memohon bantuan. Youju menghentak-hentakkan kakinya dengan panik. Mas, cepat bayar tagihannya sekarang. Kamu mau membunuhku dia? Kalau sampai terjadi apa-apa pada Boda, aku nggak akan pernah memaafkanmu. Aku tidak mau membuang-buang tenaga lagi untuk meladeni mereka. Aku memberikan anggukan kecil kepada direktur rumah sakit. Mengerti maksudku seketika, dia langsung melambaikan tangannya. Hajar dia. Hindari bagian kepalanya. Lalu seret dia ke kantor polisi. Para satpam langsung merangsek maju dan mulai memukuli Jiboda. Gerakan mereka cepat dan sangat profesional. Mereka menghindari bagian-bagian vital. Tapi pukulan mereka mendarat dengan suara benturan keras yang tertahan. Hentikan. Tolong aku.
Kak Hyocho, Kak Suning, selamatkan aku. Ini sakit banget. Jiboda meringkuk seperti bola di lantai sambil melindungi kepalanya. Tubuhnya dipenuhi kotoran dan bekas injakan sepatu. Hentikan. Kalian semua, hentikan. Jerit Yuchu dengan mata yang merah padam karena murka. Dia mencoba menerobos maju seperti orang gila, tapi para satpam langsung menahannya. Aku yang bayar. Beri aku waktu 20 menit dan aku akan membayarnya. Berhenti memukulinya. Setelah melihatnya cukup babak belur, aku berbalik dan pergi. Aku harus menghemat tenaga untuk menyiksa mereka perlahan nanti. Hyocho dan Suning akhirnya terpaksa menghubungi toko barang bekas. Menjual tas-tas mewah dan perhiasan mereka dengan harga murah meriah demi melunasi tagihan itu dan akhirnya bisa pulang. Aku menyuruh asistenku membawakan surat cerai. Aku tahu mereka pasti akan langsung lari ke sini begitu keluar dari sana. Benar saja, saat aku sedang makan malam, mereka bertiga melangkah masuk ke vilaku. Melihatku makan sendirian, Hyocho langsung meledak, "Mas, kok tega-teganya kamu makan tanpa kami? Kan aku sudah kirim pesan. Kita mau bawa Boda pulang untuk makan malam. Sudah keterlaluan kamu menolak bayar biaya rumah sakitnya. Sekarang berani-beraninya kamu bahkan tidak menyiapkan makanan untuk kami. Kamu kejam sekali." Dada Suning kembang kempis menahan amarah. Jarinya gemetar saat menunjuk ke arahku. "Sulyunian, mau sampai kapan kamu terus-terusan ngambek begini? Bisa tidak sih kamu bersikap dewasa seperti Boda?" Jiboda berjalan di belakang mereka. Tampak menciut ketakutan dengan perban bernoda darah yang melilit kepalanya. Dia berjalan pincang dengan canggung sambil memegangi tulang rusuknya. "Kak Hyocho, Kak Suning, tolong jangan marah. Ini semua salahku, mungkin sebaiknya aku pergi saja." Dia berbalik untuk pergi, tetapi Hyocho dan Suning langsung memegangnya dari kedua sisi dengan panik. "Boda, kamu kan masih sakit. Siapa yang akan merawatmu kalau kamu pulang sendirian? Lagi pula, kita punya banyak kamar kosong. Tinggal saja di sini, ini rumahku, dan kamu boleh tinggal selama yang kamu mau." Jiboda berpura-pura ragu, tetapi melemparkan tatapan sinis yang penuh kemenangan ke arahku saat kedua wanita itu tidak melihat. "Kak Hyocho, ini tidak benar." Suning memapahnya dan berkata, "Memangnya kenapa? Memangnya apa yang salah? Kontrakan kumuh yang kamu sewa itu sudah tidak layak huni. Di sini ada asisten rumah tangga. Lagi pula aku dan Hyocho bisa menjagamu, tinggal saja di sini." Dia berbalik ke arah Bibi Wan, langsung membentaknya, "Bibi Wan, ngapain masih bengong di sana? Sana masak." Boda baru saja keluar dari rumah sakit. Dia tidak boleh makan yang pedas-pedas, jadi buatkan makanan yang tidak merangsang perut saja. Sebenarnya, aku sudah memperingatkan para pelayan, kepala pelayan, dan penjaga sebelumnya. Bibi Wang tetap mengangkat dagunya tinggi-tinggi dan mengabaikan Suning sepenuhnya. Dengan senyum mengejek tersungging di bibirnya. Murka karena tidak dihargai secara terang-terangan, Suning langsung meledak. "Bibi Wang, kamu tuli, ya? Kubilang sana pergi masak." Hyocho juga ikut merengut, memelototi Bibi Wang sebelum melirik ke arah 4 pengawal tanpa ekspresi yang berdiri tegap di belakangku. Jantungnya tiba-tiba berdegup kencang dan firasat buruk mulai menyelimuti dirinya. Aku akhirnya selesai makan, meletakkan sumpit, lalu menyeka tanganku dengan serbet. Sambil berdiri, aku memerintahkan, "Paman Fu, ringkus ketiga orang ini." Kilatan kegembiraan yang sudah lama terpendam tampak di mata Paman Fu. "Baik, Tuan Muda. Tangkap mereka, teman-teman. Lakukan perintah Tuan Muda dan kunci gerakan mereka. Kalau mereka berani melawan, patahkan saja kakinya." Belum sempat ucapan itu selesai, keempat pengawal langsung menerjang maju. Hyocho dan Suning bahkan tidak sempat berteriak sebelum akhirnya ditekan kuat-kuat ke lantai. Pengawal lain menendang bagian belakang lutut Jiboda dengan keras. Dia menjerit, lalu tersungkur ke lantai kayu dengan bunyi debuman keras. Dia meringis kesakitan saat lengannya dikunci ke belakang. "Sulyunian, dasar kamu bajingan. Aku ini adikmu sendiri. Kok tega kamu memperlakukanku seperti ini?" Suning meronta-ronta dengan panik, mencoba melepaskan diri, tetapi usahanya sia-sia belaka. "Apa-apaan ini? Lepaskan aku." "Sulyunian, apa kamu sudah gila? Berani-beraninya kamu membiarkan mereka menyentuhku." Hyocho akhirnya tersadar dari keterkejutannya, langsung meronta dan berteriak histeris, "Sulyunian,
sudah cukup ya ngambekmu. Kalau kamu berani memperlakukanku seperti ini, kita cerai. Aku terkekeh, sungguh tidak menyangka kalau dia sendiri yang akan mengajukan perceraian. Menarik sekali, aku memberi isyarat agar pengawal melepaskannya, lalu melemparkan dokumen cerai itu ke wajahnya. Bagus, mari kita cerai. Akan kukabulkan keinginanmu. Setelah dilepaskan oleh pengawal, Youchu sempat terhuyung sedikit. Dia memungut surat perjanjian itu dan menatapku dengan penuh ketidakpercayaan. Sul Yunian, apa-apaan ini? Apa maksudnya? Aku menyeringai, menatapnya dari atas ke bawah. Bukannya kamu sendiri yang tadi bilang mau cerai? Tanda tangani saja kalau kamu punya nyali. Shen Youchu tiba-tiba tertawa terbahak-bahak, seolah dia akhirnya menyadari sesuatu. Keluar tanpa membawa apa-apa. Dia tertawa dengan semakin congkak. Sul Yunian, kamu itu selalu menuruti setiap keinginanku sejak zaman SMA. Semua orang di kota Haishe tahu kalau kamu tidak lebih dari sekadar anjing penurutku. Kamu pikir perceraian bisa menakut-nakutiku? Biar ku beritahu ya, aku sudah membaca trik psikologis murahanmu itu. Jangan harap aku bakal tertipu. Berlutut dan minta maaf kepada kami sekarang juga, baru mungkin aku tidak akan menandatanganinya. Tapi kalau sampai aku tanda tangan, bahkan jika kamu merangkak sambil berlutut memohon pun, aku tidak akan pernah mau kembali lagi. Adikku Suning dengan cepat ikut menimpalik, benar sekali. Nanti saat itu terjadi, biarpun kamu memohon, semua sudah terlambat. Aku menatap mereka dengan heran, benar-benar delusi tingkat tinggi. Padahal, aku punya bukti kuat kalau dia menggelapkan dana perusahaan untuk membelikan selingkuhannya jam tangan seharga $1 juta di hari ulang tahunnya. Dan tadinya aku ingin memakai bukti itu untuk memaksa mereka tunduk. Tapi dipikir-pikir, buat apa aku repot-repot? Lagi pula, langsung menjebloskan mereka ke penjara sekarang rasanya terlalu mudah bagi mereka. Aku menatapnya dengan senyum mengejek, kalau begitu tanda tangani saja. Kenapa malah banyak omong kosong? Wajah Shen Youchu langsung pucat pasi karena murka. Bagus, kita lihat saja berapa lama kamu bisa sok kuat begini. Dia menyambar pena lalu menandatangani dokumen itu. Sambil memegang surat cerai yang sudah ditandatangani itu, aku rasanya hampir meledak dalam tawa. Aku menunjuk langsung ke jam tangan mewah di pergelangan tangan Jiboda dan membentak kepala. Pelayanku, lepaskan jam tangan itu darinya. Lalu usir ketiga parasit ini keluar dari sini. Mulai sekarang, mereka dilarang keras menginjakkan kaki di dekat kawasan kediaman keluarga Su. Paman Fu segera membungkuk hormat, baik, Tuan Muda. Singkirkan ketiga perusak pemandangan ini dari hadapan saya. Rampas jam tangan itu dari dia, cepat. Siap, berseru para pengawal serempak. Gerakan mereka kini jauh lebih kasar dari sebelumnya. Pengawal yang baru saja menendang Jiboda hingga tersungkur langsung mencengkeram pergelangan. Tangannya mengabaikan jeritan ketakutannya yang berteriak, jangan, tolong. Pengawal itu dengan kejam merenggut paksa jam tangan mewah dari lengannya. Tindakannya sangat kasar hingga tali logam jam itu menggores pergelangan tangannya, meninggalkan luka dalam yang berdarah. Ah, jam tanganku. Youchu membelikan itu untukku, jerit Jiboda. Begitu patah hati hingga dia tampaknya melupakan rasa sakit fisiknya saat mencoba menggapainya kembali. Pengawal itu melemparkan jam tersebut dengan santai kepada Paman Fu. Lalu mencengkeram kerah baju Jiboda seperti anak anjing yang tidak berdaya dan menyeretnya keluar pintu. Tidak, kamu tidak bisa melakukan ini. Su Liunian, apa hakmu mengambil jam tangan yang kubelikan untuk Boda? Itu milikku, teriak Shen Youchu, meronta-ronta seperti orang gila saat melihat jam tangan itu dirampas. Tetapi usahanya sama sekali sia-sia. Lepaskan aku, Su Liunian. Kamu tas-tas brandedku, pakaian mewahku, perhiasanku semuanya masih ada di atas. Kamu tidak bisa mengusirku begitu saja. Dia akhirnya mulai panik. Suaranya terdengar gemetar. Bagaimana tidak, total nilai barang-barang mewah itu mencapai lebih dari $10 juta. Su Liunian, kamu benar-benar sudah gila. Suning berteriak sekuat tenaga, bagaimana bisa kamu mengusir kami? Ini kan rumahku juga. Aku sudah tinggal di sini selama lebih dari 10 tahun. Aku mencibir, rumahmu, barang-barangmu. Coba beritahu aku, barang mana yang tidak dibeli menggunakan uangku? Kalian berdua hanyalah parasit tidak tahu diri yang menumpang hidup di keluargaku.
Dan kalian benar-benar merasa tempat ini milik kalian sendiri. Aku melambaikan tangan kepada kepala pelayan, buang mereka keluar. Kalau mereka berani memunculkan wajahnya di dekat propertiku lagi, langsung pukuli saja di tempat. Dasar sampah, tanpa sepatah kata pun. Para pengawal menyeret mereka bertiga keluar seperti sampah tidak berharga. Shen Youchu terhuyung-huyung karena memakai sepatu hak tinggi dan hampir tersungkur. Tetapi Suning berhasil menangkapnya. Jiboda dilempar langsung Toar, membuat wajahnya kotor penuh tanah. Di belakang mereka, pintu kayu berukir yang besar itu tertutup rapat dengan bunyi debuman keras. Namun, mereka masih belum kapok juga dan terus berteriak memaki dari luar. Mereka mulai menggedor-gedor pintu gerbang seperti orang gila. Akhirnya, Paman Fu membawa beberapa pengawal keluar dan menghajar mereka habis-habisan, yang akhirnya sukses membuat mereka bungkam. Sambil berjalan pincang dan babak belur, mereka bertiga saling memapal saat merayap pergi menuju apartemen sewaan Jiboda yang sempit. Mereka ambruk di atas sofa murahannya. Jiboda memegangi kepalanya yang memar sambil mengerang. "Yo Chun, Ning, bagaimana kalau Su Liunian benar-benar memutuskan hubungan dengan kalian untuk selamanya?" Suning memegangi pipinya yang bengkak. Rasa takut yang nyata mulai terlihat di matanya. "Iya, Youchu, rasanya dia benar-benar sudah seperti orang yang berbeda sekarang. Sebelumnya, dia tidak pernah memperlakukan kita seperti ini." Shen Youchu mencibir, tampak sangat percaya diri. "Apa sih yang kalian panikan? Ini cuma masalah adu nyali saja. Su Liunian melakukan ini hanya untuk memaksa kita tunduk. Kalau kita sampai mengalah kepadanya sekarang, dia akan mengendalikan kita selamanya. Tenang saja dan tunggu. Dalam waktu 1 minggu saja, dia pasti akan berlutut memohon kita untuk kembali." Mendengar kata-katanya, dua orang lainnya akhirnya mulai tenang. Selama beberapa minggu berikutnya, kedua wanita itu menguasai kamar tidur utama. Sedangkan Jiboda tidur di sofa ruang tamu. Dia belanja, memasak, bersih-bersih, dan melayani mereka berdua layaknya pelayan pribadi selama lebih dari 2 minggu. Namun setelah itu, masa sewa apartemennya habis, dan pemilik kontrakan langsung menendang mereka ke jalanan. Tepat pada saat itulah, para lintah darat dari kasino muncul di hadapan mereka. Tanpa banyak bicara, mereka menghajar Jiboda hingga babak belur. Sebelum pergi, bos mereka yang berkepala botak meludahi wajah Jiboda. "Kuberi kamu waktu 1 minggu lagi. Lunasi utang $1 juta itu, atau kami akan menyeret kedua wanita ini untuk melunasi utangmu." Shen Youchu dan Suning benar-benar ketakutan setengah mati oleh para preman kejam itu. Setelah para preman itu pergi, kedua wanita itu dengan hati-hati membantu Jiboda berdiri dari tanah. "Boda, apa kamu benar-benar berutang $1 juta kepada mereka?" Suara Shen Youchu bergetar hebat. Dia menatapnya lekat-lekat, berharap dalam hati agar Jiboda membantah hal itu. Namun Jiboda menghindari tatapannya, merengek kesakitan dengan wajahnya yang bengkak. Aku dijebak mereka. "Youchu, Ning, kalian harus menyelamatkanku. Kalau tidak, mereka benar-benar akan." Dia tidak melanjutkan kalimatnya. Tetapi ancaman itu sudah sangat jelas. Si Suning terhuyung mundur, hampir pingsan. $1 juta dulu, uang segitu cuma recehan bagi mereka. Tapi sekarang, buat makan saja mereka hampir tidak mampu. Teman-teman kaya mereka sudah mendengar kalau mereka diusir dari keluargaku. Bahkan tidak mau membalas pesan, apalagi meminjamkan uang, menyelamatkanmu. Pakai uang apa? Akhirnya Suning meledak. Semua penghinaan, ketakutan, dan kenyataan pahit yang mereka hadapi selama beberapa minggu terakhir tumpah ruah dari dirinya. "Jiboda, waktu ibumu sakit, aku dan Youchu mengirimimu lebih dari $2 juta. Apa-apa semua uang itu habis kamu pakai judi?" Jiboda menundukkan kepalanya, benar-benar bungkam. Pada saat itu, Suning dan Shen Youchu akhirnya tersadar. Suning hilang kendali, menampar wajah pria itu dan mencabik-cabik pakaiannya. "Ini semua gara-gara kamu. Dasar penjudi brengsek. Sampah penipu. Kalau bukan karena kamu, kami masih punya segalanya. Jabatanku di perusahaan, kartu black cardku, tas-tas mewahku, rumah megahku semuanya hilang. Kamu menghancurkan hidup kami." Shen Youchu hanya menatap mereka, otaknya benar-benar kosong. Wajah Jiboda mengkerut penuh amarah hingga akhirnya dia balas meledak. Dia menampar keras wajah Suning dengan punggung tangannya, lalu menendang perut Shen Youchu dengan keras.
Kalian pikir kalian sesuci itu? Hal, aku cuma akting sok malang, memukuli diriku sendiri, dan menjatuhkan diri dari tangga untuk menjebak Su Liunian. Dan kalian berdua yang bodoh tanpa otak Emil, langsung percaya saja. Kalian tidak percaya pada saudara atau suamimu sendiri, tapi malah percaya pada orang luar. Kalau bukan karena uang kalian, buat apa aku sudi meladeni kalian berdua? Cuma adik angkat dan anak pungut yang sok-sokan jadi sosialita kelas atas. Dan kalian benar-benar mikir Su Liunian bakal merangkak kembali memohon dalam waktu seminggu. Dasar parasit tidak tahu malu. Kalian menumpang hidup dari uangnya, makan makanannya, tinggal di rumahnya. Sama sekali tidak kerja apa-apa di perusahaannya, tapi menerima gaji $1 juta. Tapi masih saja meremehkan dia. Dasar ular tidak tahu terima kasih. Aku muak dengan kalian berdua. Su Liunian sudah membuang kalian sejak lama, dan kalian masih saja bermimpi. Pilihan kalian satu-satunya sekarang adalah merangkak kembali dan memohon ampun padanya. Berdoa agar dia mau jadi ATM berjalan kalian lagi. Dia menendang mereka berdua lagi. Tatapan matanya berubah menjadi haus darah. Kasino itu cuma mau memberiku pinjaman, karena mereka melihat foto-foto kita bersama dan tahu kalau kalian adalah wakil presiden dari grup Su. Sekarang, carikan aku uang $1 juta itu, atau aku akan pastikan kalian berdua lenyap. Dasar sampah tidak berguna. Xian Youchou dan Su Ning tersungkur di lantai, lemas tak berdaya. Melihat wajah aslinya yang mengerikan membuat mereka sadar betapa buta dan menyedihkannya mereka. Selama ini, mereka pikir mereka adalah sosialita kelas atas yang elit, tapi ternyata hanya dipermainkan seperti orang bodoh oleh seorang penipu murahan dan kehilangan segalanya. Berteriak dalam kemarahan yang meluap-luap, mereka menerjang Jiboda, menjambak dan mencakar tubuhnya. Ketiganya berkelahi dengan brutal sampai akhirnya orang-orang yang lewat melerai mereka. Mata mereka saling memancarkan kebencian yang mendalam. Jiboda meludahkan darah ke lantai. Bawakan aku $1 juta itu dalam waktu seminggu, atau aku hancurkan kalian berdua. Xian Youchou dan Su Ning meledak dalam amarah. Penipu busuk. Kamu lebih baik berdoa agar Su Liunian memaafkan kami, atau kami akan menyeretmu ke neraka bersama kami. Setelah berpisah, kedua wanita itu langsung bergegas kembali ke kediaman keluargaku. Namun mereka langsung dihadang oleh kepala pelayanku. Paman Fu menyuruh tim keamanan menghajar mereka sebelum melemparkan mereka ke jalanan. Ular tidak tahu terima kasih. Kalau kalian berani menyusup ke sini lagi, kami patahkan kaki kalian. Dalam keputusasaan, mereka berlari ke kantor pusat perusahaanku. Tapi satpam kembali mengusir mereka. Mereka menunggu di luar sampai jam pulang kantor hanya untuk menghadangku. Ketika aku keluar dengan dikawal oleh para pengawal pribadiku, aku tidak bisa menahan tawa. Wajah mereka babak belur, rambut mereka acak-acakan, dan bibir mereka pucat keruan karena kedinginan. Kemana perginya sikap angkuh mereka yang dulu? Begitu melihatku, mata mereka langsung berbinar. Mereka mencoba menerjang ke arahku, tetapi pengawal-pengawalku menghalangi mereka dengan mudah, menjaga mereka tetap dalam jarak yang aman. Xian Youchou dengan panik berjinjit, suaranya parau menahan tangis. Suamiku, suamiku, ini aku, Youchou. Lihat aku. Su Ning memohon tepat di sampingnya. Liunian, ini aku. Ini semua salahku. Aku benar-benar buta dan tertipu oleh bajingan Jiboda itu. Tolong maafkan kami. Kami tahu kami salah. Aku menyipitkan mata ke arah mereka. Pura-pura memperhatikan mereka dari atas ke bawah sebelum tersenyum. Oh, bukankah kalian ini Nona Xian dan Nona Su? Siapa sih yang membuat kalian jadi begini? Kau pikir kalian sedang sibuk hidup bahagia bersama adik kecil kalian yang manis dan polos? Jiboda, ada angin apa yang membawa kalian ke hadapanku? Wajah Xian Youchou memerah karena malu yang mendalam. Dia mendengar ejekan dalam suaraku, tetapi terpaksa menahan amarahnya. Suamiku, kami ditipu oleh iblis itu. Dia tidak lebih dari seorang pembohong busuk dan penjudi brengsek. Su Ning mengangguk dengan panik, air mata mengalir deras di wajahnya. Dia, Liunian. Kami benar-benar buta karena manipulasinya. Tolong, kami benar-benar sadar kalau kami salah. Demi cinta masa lalu kita, tolong beri kami satu kesempatan lagi. Kami berjanji akan memperlakukanmu dengan baik mulai sekarang, hanya kamu. Xian Youchou terisat, air matanya menetes ke aspal. Aku tertawa dingin,
Hubungan masa lalu kita. Ash, maksudmu saat kalian membela Jiboda waktu dia memfitnahku? Atau saat kalian menggelapkan uang perusahaanku demi membelikan hewan peliharaan kecil kalian itu? Jam tangan seharga $1 juta? Kalian menyerahkan kantor eksekutifku kepada seorang anak magang, membiarkannya pindah ke rumahku, dan menuntutku untuk berlutut meminta maaf? Atau saat kamu mencoba menghantam kepalaku dengan asbak, kakat? Shen Yoju, Suning, berhentilah membohongi diri kalian sendiri. Sudah tidak ada lagi yang tersisa di antara kita. Aku terdiam sejenak. Ekspresiku mengeras saat suaraku berubah menjadi sedingin es. Kalian tidak menyesali apa yang telah kalian lakukan. Kalian hanya sudah kehabisan pilihan. Shen Yoju, Suning, pernahkah kalian berpikir, kalau aku tidak segera sadar dari permainan kalian, apa yang akan terjadi padaku, pada kekayaan keluargaku? Kalau kalian tidak jatuh miskin seperti sekarang, kalian pasti masih memuja-muja parasit itu. Kalian berdua, orang bodoh tanpa otak, pasti sudah menyeret seluruh warisan keluargaku ke jurang kehancuran hanya demi memuaskan keserakahan penipu murahan itu. Hak apa yang kalian punya untuk memohon belas kasihanku? Aku mencibir. Sisa kehangatan di mataku kini telah mati sepenuhnya. Nyenyahlah dari hadapanku. Jangan pernah membuatku muak lagi. Tanpa membuang waktu 1 detik pun, aku berbalik dan membuka pintu mobilku. Tidak, Su Liunian. Kamu tidak bisa memperlakukan kami seperti ini. Shen Yuchu menjerit dalam keputusasaan yang mendalam, meronta-ronta di depan barisan pengawal. Su Liunian, kami minta maaf. Tolong jangan pergi. Suning berteriak dalam keputusasaan yang mendalam. Aku hanya duduk di dalam mobil, memejamkan mata, dan menyuruh sopir untuk jalan. Selama beberapa hari berikutnya, mereka menguntitku kemana-mana. Mereka menunggu di luar gedung kantorku sepanjang hari, dan setiap kali aku pergi makan, mereka hanya berdiri di luar jendela restoran, menatap ke dalam seperti anjing terlantar. Lalu, suatu malam aku baru saja selesai bermain game online dengan seorang mahasiswi yang baru ku kenal saat melihat keluar melalui jendela kaca besar setinggi langit-langit. Aku melihat mereka sedang menggigil di bawah lampu jalan di dekat batas halaman rumahku. Mereka tampak seperti hampir tumbang karena cuaca yang sangat dingin. Aku menyeringai. Waktunya sangat tepat, saatnya memberi mereka tekanan yang lebih berat. Mengenakan mantel, aku berjalan keluar bersama para pengawalku. Hanya dalam beberapa hari saja, mereka sudah menjadi sangat kurus. Dengan lingkaran hitam yang tebal di bawah mata mereka. Lebam di wajah mereka yang belum sembuh berubah warna menjadi ungu pucat, karena udara yang membeku. Begitu melihatku, mata mereka berbinar dengan harapan yang putus asa. Dan mereka berdua langsung berlutut di hadapanku. Liunian, kami sangat menyesal. Seharusnya, kami tidak pernah memperlakukanmu seperti itu. Kami adalah orang bodoh yang tidak tahu terima kasih dan suka menusuk dari belakang. Suara Shen Yuchu parau dan bergetar saat dia terisak. Tolong, Liunian, aku tidak pernah berniat menyakitimu. Maafkan kami sekali saja, sekali ini saja. Suning menangis histeris. Air matanya terus mengalir deras. Aku sangat menyesal, Liunian. Kami menyesali semuanya. Kami berjanji akan menebus semuanya padamu. Aku menatap mereka dengan dingin tanpa ekspresi, lalu tiba-tiba tertawa dingin. Aku melemparkan sebuah map dokumen yang tebal tepat di hadapan mereka. Shen Yoju, Suning, coba kalian berdua lihat ini baik-baik. Saat aku sedang pergi dinas, kalian membeli jam tangan mewah seharga $1 juta dan memesan hotel paling mewah di kota ini. Untuk ulang tahun Jiboda, kalian menggelapkan uang perusahaan sebesar $5,8 juta. Untuk membayarnya, tanda tangan kalian berdua ada di sini. Bukti ini tidak terbantahkan. Aku bisa menuntut kalian kapan saja aku mau. Aku berjongkok dan menepuk perlahan pipi mereka yang dingin. Aku memberi kalian waktu tepat 1 bulan untuk mengembalikan setiap sen dari $5,8 juta itu. Jika tidak, aku akan melapor ke polisi. Dan kalian berdua bisa menghabiskan sisa hidup kalian di balik jeruji besi. Aku masih memberi kalian jalan keluar, jadi sebaiknya kalian hargai itu. Mereka menatapku, benar-benar mematung, karena shock. Mereka benar-benar mengira aku akan menyelamatkan mereka dari lumpur. Sebaliknya, aku sendiri yang menyeret mereka ke dalam jurang yang jauh lebih dalam dan gelap. Uang sebesar $5,8 juta itu memastikan
kalau mereka tidak akan pernah bisa. Bangkit lagi, aku berbalik dan melangkah pergi tanpa menoleh ke belakang. Meninggalkan mereka yang menangis histeris dalam keputusasaan yang mendalam di belakangku. Sejak aku mengumumkan di situs resmi kami kalau mereka dipecat karena penggelapan uang, mereka tidak bisa menemukan pekerjaan yang layak dimanapun di Haiti. Mustahil bagi mereka untuk mengumpulkan uang sebesar 5,8 juta dolar dalam waktu 1 bulan. Shen Youcher dan Suning mati-matian mencoba meminjam uang. Tetapi tidak ada satu jiwa pun yang sudi membantu mereka. Mereka membombardir ponselku dengan telepon dan pesan. Tetapi satu-satunya jawabanku selalu sama. Angka hitung mundur yang dingin. Saat itulah mereka akhirnya sadar bahwa aku sama sekali tidak berniat melepaskan mereka. Tepat ketika keputusasaan mereka mencapai titik terendah, justru si brengsek Jiboda malah memperparah keadaan. Dia terus mengejar-ngejar mereka untuk meminta uang. Bahkan membawa preman botak dari kasino untuk memburu mereka. Karena sudah terdorong ke ambang kegilaan, Shen Youcher dan Suning akhirnya kehilangan akal sehat mereka. Mereka memancing Jiboda ke sebuah jembatan layang jalan tol, dan dalam keputusasaan terakhir, mereka bertiga melompat bersama-sama dari tepi jembatan. Kabarnya, mereka berakhir berserakan di jalanan. Pas berita itu sampai ke telingaku, aku lagi santai menikmati liburan pantai tropis bareng pacar kuliahku. Cuacanya hangat dan bersahabat, sekitar 30 derajat Celcius. Aku berbaring santai di bawah pohon palem, sambil menyipitkan mata memperhatikan dia tertawa gembira di atas pasir. Dia punya perut rata yang seksi dan kaki janjang yang putih mulus. Sambil menyasap anggur merahnya, dia mengerucutkan bibir manja, lalu menyandarkan kepalanya ke dadaku. Aku merangkulkan lenganku ke bahu mulusnya. Sudah Don, jangan cemberut lagi. Maaf ya, tadi aku nggak nemenin kamu cari kerang. Yuk, kita cari sekarang. Matanya yang indah langsung berbinar, diiringi senyuman manis yang begitu cerah. Matanya menyipit membentuk bulan sabit yang menggemaskan saat dia mendaratkan kecupan manis yang berbunyi nyaring di pipiku. Kamu memang yang paling hebat, Liu Nian. Aku tersenyum nakal. Oh ya, lucu juga ya. Soalnya semalam kamu terus-terusan bilang kalau aku ini nakal. Pipinya langsung merona merah. Lalu dia memukul lenganku gemas. Apaan sih kamu?